Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Cirebon Channel Petani Milenial. Dalam video kali ini saya akan mencoba menjelaskan strategi menanam padi yang menguntungkan atau kunci keberhasilan teman-teman petani dalam budidaya tanaman padi sehingga usaha tani padinya menguntungkan. Apa saja kuncinya? Bagaimana strateginya? Silahkan video ini disimak. Jangan di skip agar tidak gagal paham. Untuk yang sudah subscribe di Cirebon Channel Petani Milenial, saya ucapkan terima kasih. Dan yang baru menonton di video Cirebon Channel Petani Milenial, silahkan subscribe. Yuk dilanjut. Cara menanam padi yang baik dan menguntungkan perlu dilakukan strategi manajemen yang baik dari awal sampai panen. Dimulai dari langkah awal, yaitu pemilihan benih padi yang unggul dan berkualitas, olah tanah yang baik dan benar, perawatan benih sebelum tanam, dan perawatan bibit padi setelah tanam sampai dengan proses panen dan pasca panen. Baiklah, untuk pemilihan benih padi yang unggul dan berkualitas sampai dengan olah tanah yang baik dan benar, mungkin teman-teman petani sudah terbiasa dan menguasai, karena info benih unggul bisa dicari di media sosial atau internet, dan olah tanah yang baik dan benar bisa dilakukan oleh ahlinya, yaitu tukang traktor atau tukang olah tanah untuk tanaman padi. Dan pada kesempatan video kali ini yang akan dibahas adalah cara perawatan benih padi sebelum tanam dan juga perawatan bibit padi setelah tanam sampai dengan proses panen dan pasca panen. Tentunya video ini akan berkelanjutan, tidak langsung satu video jadi. Untuk perawatan benih padi sebelum tanam, teman-teman bisa merendam benih tersebut dengan mencampurkan fungisida atau insektisida dan ZPT agar kecambah dari benih padi tersebut bisa tumbuh normal dan bagus. Dan untuk perawatan bibit padi, ketika teman-teman sudah menyebar atau ketika benih padi itu tumbuh di persemaian, teman-teman bisa melakukan pemupukan pada persemaian di usia 6-10 hari setelah sebar. Dan juga kalau bisa teman-teman melakukan penyemprotan pestisida, yaitu fungisida ataupun insektisida pada bibit padi di persemaian sebelum bibit tersebut dipindah tanamkan. Kenapa bibit padi di persemaian harus disemprot dengan pestisida atau insektisida? Tujuannya adalah perawatan bibit di persemaian akan lebih mudah dan lebih efektif efisien dibanding perawatan bibit ketika sudah dipindah tanamkan. Karena kalau sudah dipindah tanamkan, arealnya luas dan kita tidak tahu keberadaan hama tersebut ada di rumpun yang sebelah mana. Jadi perawatan dalam persemaian harus dilakukan dengan penyemprotan pestisida sebelum pindah tanam. Kunci keberhasilan teman-teman petani dalam usaha tani padi yaitu budidaya tanaman padi dengan melakukan tanam bibit padi yang jumlahnya 1-2 batang per rumpun atau per lubang tanam, dan juga dilakukan dengan jarak tanam yang lebih lebar dan legowo ketika bertanam padi di musim penghujan. Namun ketika tanam padi di musim kemarau agar dilebih rapatkan lagi. Lalu berapa sih jarak tanam yang paling bagus atau paling menguntungkan ketika bertanam padi di musim penghujan? Ya, untuk teman-teman petani yang akan menanam padi di musim penghujan atau di MT1, ketika teman-teman petani sudah membaca dari deskripsi bibit padi tersebut, apabila bibit padi tersebut dalam deskripsinya anakannya banyak, bisa teman-teman menggunakan jarak tanam yang lebih lebar dan lebih longgar, yaitu sekitar 27 kali 27 dengan legowonya 10-15 cm atau 30 kali 30 cm dengan
legowonya 15-20 cm. Mungkin ada teman-teman petani yang bertanya, apakah dengan jarak tanam tersebut tidak terlalu lebar atau tidak terlalu membuang-buang lahan? Dan apa untungnya menggunakan jajar legowo? Oke lah, di sini saya jelaskan. Keuntungan sistem jajar legowo adalah semua barisan rumpun tanaman berada pada bagian pinggir, yang mana biasanya pada posisi tersebut sinar matahari bisa lebih masuk dan lebih bisa menyinari tanaman, memberi hasil yang lebih tinggi. Dan coba perhatikan, tanaman yang lebih bagus adalah di pinggir-pinggir galengan. Keuntungan menggunakan jajar legowo yaitu pengendalian hama dan penyakit ataupun gulma akan lebih mudah dan bisa menyediakan ruang kosong untuk pengaturan air atau saluran pengumpulan keong emas. Karena biasanya hama keong emas akan selalu berada dalam genangan air di saat akan mencari makan. Namun keong emas akan keluar ke daratan ketika bertelur. Dan keuntungan selanjutnya menggunakan sistem jajar legowo adalah teman-teman akan lebih mudah dan lebih leluasa dalam pemberian pupuk pada tanaman padi lewat jalur legowo tersebut. Jadi dengan adanya jajar legowo dalam petakan sawah, diharapkan teman-teman petani akan lebih mudah dalam merawat tanaman padi dari penyemprotan mengendalikan hama dan penyakit, gulma, ataupun juga pemberian nutrisi pada saat pemupukan ataupun penyemprotan nutrisi daun pada tanaman padi. Setelah teman-teman melakukan penanaman padi 1-2 batang per lubang tanam dan juga menggunakan sistem jajar legowo serta jarak tanam yang lebih lebar ketika bertanam di musim hujan, kunci keberhasilan penanam padi yang menguntungkan yaitu pengairan berselang. Pengairan berselang artinya atau bisa disebut juga intermiten adalah pengaturan kondisi lahan dalam kondisi kering dan tergenang secara bergantian. Tujuannya adalah yang pertama untuk menghemat air irigasi sehingga areal yang dapat diairi menjadi lebih luas. Mungkin ini berlaku untuk tanaman padi yang ditanam di tanah lada hujan. Yang kedua yaitu memberi kesempatan kepada akar tanaman padi untuk mendapatkan udara sehingga akar tersebut dan tanaman tersebut dapat berkembang lebih dalam dan mencekam tanah lebih kuat. Dan selanjutnya yaitu mencegah timbulnya keracunan besi, karena biasanya tanaman padi yang terlalu sering digenangi akan keracunan zat besi. Tanamannya akan berdaun warna kuning atau oranye. Dan selanjutnya yaitu mencegah penimbunan asam organik dan gas H2S yang menghambat perkembangan akar. Dan tujuan selanjutnya pengairan berselang pada budidaya tanaman padi di musim penghujan yaitu mengaktifkan jasa drenik mikroba yang bermanfaat untuk tanaman padi. Karena efek dari pengairan berselang pada tanaman padi itu menguatkan akar dan memperbanyak akar tanaman padi, artinya tanaman padi akan lebih tahan dari kerebahan ketika bertanam padi di musim hujan. Dan selanjutnya yaitu dapat mengurangi jumlah anakan yang tidak produktif ketika sudah mencapai usia masuk ke fase generatif. Keuntungan selanjutnya dalam pengairan berselang yaitu memudahkan pengendalian atau penyebaran hama wareng coklat, hama penggerek batang, dan juga mengurangi kerusakan dari serangan hama tikus. Kunci keberhasilan menanam padi yang menguntungkan pada musim penghujan yaitu pengaplikasian atau pemberian pupuk yang tepat dan dosis yang tepat sesuai dengan kebutuhan tanaman padi. Artinya pemberian pupuk di masa vegetatif
harus diberikan unsur yang banyak mengandung nitrogen, fosfor, dan kalium agar pemberian pupuk tersebut bisa diserap untuk memaksimalkan pertumbuhan anakan, batang, dan daun tanaman padi. Lalu, kapan waktu yang tepat dalam pengaplikasian pupuk? Untuk waktu yang tepat mengaplikasikan pupuk pada tanaman padi di musim penghujan, teman-teman bisa melakukannya atau pemberian pupuk pada tanaman berusia 6 sampai 15 hari. Artinya, ketika tanaman padi sudah mencapai 6 hari, teman-teman bisa memberikan pupuk yaitu dengan kandungan nitrogen, fosfor, dan kalium. Apabila teman-teman tidak sempat memberikan atau pupuk pada umur 6 hari karena ada alasan kesibukan ataupun sering hujan, teman-teman bisa melakukan di hari-hari selanjutnya. Namun batas maksimalnya yaitu 15 hari setelah tanam. Mungkin teman-teman petani ada yang bertanya, kenapa pengaplikasian pupuk yang dilakukan pada umur 6 sampai 15 hari setelah tanam? Jawabannya adalah pada saat umur mencapai 6 hari atau 10 hari setelah tanam, tanaman tersebut sedang aktif dalam pembentukan tunas-tunas baru ataupun anakan. Sehingga anakan produktif yang akan dikejar oleh teman-teman petani bisa tercapai. Pemupukan pada usia 6 sampai 15 hari setelah tanam adalah pemupukan yang pertama, dan sebaiknya pemupukan pada tanaman padi dilakukan 3 kali, yaitu yang keduanya umur 30 sampai 35 hari setelah tanam, dan yang terakhir adalah umur 50 sampai 60 hari setelah tanam. Untuk dosis pupuk yang diberikan pada pemupukan yang pertama yaitu umur 6 sampai 15 hari setelah tanam, teman-teman bisa menggunakan untuk hitungan per hektarnya yaitu 1 kintal urea, 1 kintal SP36, dan 1 kintal kalium. Namun apabila teman-teman petani susah mencari pupuk fosfor atau pupuk kalium, teman-teman bisa menggunakan NPK. Dosisnya per hektarnya yaitu sekitar 2 kintal sampai 3 kintal per hektarnya. Untuk dosis pupuk tersebut tidak menjadi acuan baku karena kesuburan lahan di tempat teman-teman akan berbeda di daerahnya masing-masing. Jadi untuk dosis yang saya sebutkan tadi itu berlaku untuk lahan yang kurang subur. Namun apabila teman-teman menanam padi di lahan yang subur, mungkin dosisnya bisa dikurangi setengahnya. Dan apabila teman-teman menggunakan nutrisi dari daun atau diaplikasikan pada daun, teman-teman bisa menguranginya sesuai dengan kebutuhan tanaman padi. Apabila tanaman padi sudah masuk warna hijau, agar berhenti pemberian nutrisinya. Jangan sampai warna daun padinya itu hijau tua karena itu akan menyebabkan rentan terhadap hama dan penyakit. Jadi itulah penjelasan mengenai strategi atau kunci menanam padi yang menguntungkan pada musim penghujan. Jadi silakan teman-teman petani mencoba mempraktekannya, mudah-mudahan hasilnya lebih banyak dan lebih menguntungkan. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai dengan selesai, dan juga terima kasih pada teman-teman yang sudah subscribe channel ini. Sampai jumpa dengan video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.